Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座episode 88 Semua makhluk itu setara, menyadarkan sifat diri sendiri. Sifat kebudayaan itu setara, sedangkan karma buruk tidak setara. Semua orang pasti memiliki sifat kebudayaan yang sama. Mengapa karma buruk itu tidak setara? Itu karena semua orang membuat karma buruk. Sehingga karma buruk tersebut menciptakan kesulitan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Itu semua berhubungan dengan karma buruk mereka. Inilah yang membuat manusia itu tidak setara. Meskipun Bodhisattva memberkati kita semua, tapi sebab akibat dan kekuatan karma kita berbeda. Itu artinya ada perbuatan baik dan perbuatan buruk kita di kehidupan masa lalu. Itu yang menyebabkan sebab akibat dan kekuatan karma seseorang itu berbeda. Itulah alasan mengapa orang-orang bertanya, bukankah Bodhisattva menganggap semua makhluk itu setara? Mengapa saya terlahir di keluarga ini? Mengapa dia terlahir dengan kondisi yang sakit? Mengapa dia sangat miskin? Sebenarnya, inilah yang sepuh maksud, yaitu karma, sebab akibat, dan kekuatan karma kalian itu berbeda. Itu artinya perbuatan kebaikan dan perbuatan kejahatan kalian itu berbeda. Dikarenakan kekuatan karma yang berbeda, jadi kalian akan terus mengalami tumimbal lahir. Setelah Anda melewati beberapa kali tumimbal lahir, tentu saja karma buruk Anda tidak bisa dikikis hanya dalam sekaligus. Seketika seseorang melakukan kesalahan, ia akan segera dibicarakan oleh orang lain. Itu karena Anda tidak benar-benar menyingkirkannya. Jadi Anda akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Banyak orang yang melakukan kesalahan di masa kecilnya. Jadi, mungkin itu bisa saja menciptakan titik noda di kehidupan Anda. Ketika titik noda tersebut diketahui oleh orang lain, Anda akan dibicarakan oleh orang lain. Bagaimana agar kita tidak dibicarakan oleh orang lain di dunia manusia ini? Yaitu setelah Anda mengalami beberapa kali reinkarnasi. Tidak ada lagi yang mengetahui noda Anda. Itu berarti karma buruk Anda sudah terkikis. Dalam sudut pandang praktisi Buddhis, jika karma buruk kita tidak dikikis, maka kita harus menerima balasan karma dengan perlahan. Karena semua orang sedang menerima balasan karmanya masing-masing. Contohnya adalah kesedihan. Itu adalah bibit dari kehidupan lampau dan menerima balasan karma di kehidupan sekarang. Ketika Anda kurang puas terhadap tampang Anda pada saat ini, mungkin saja Anda kurang mempersembahkan bunga pada Buddha di kehidupan lampau. Jika penglihatan Anda kurang baik pada kehidupan sekarang, maka mungkin Anda tidak mempersembahkan minyak lentera pada Buddha di kehidupan lampau. Inilah mengapa ada persembahan lentera, bunga, dan lain-lain di dalam dunia dharma. Jika Anda mempersembahkan buah-buahan, maka balasan karma baik ataupun jahat akan lebih cepat berbuah. Apakah balasan karma buruk yang cepat tiba itu adalah hal yang baik atau buruk? Tentu saja itu hal yang baik. Itu karena Anda lebih cepat menerimanya. Jangan tunggu hingga Anda mati, Anda baru menerima balasan buruk tersebut. Jika balasan buruk itu tidak tiba, ia akan terus terakumulasi hingga Anda mati nantinya. Contohnya, Anda seharusnya bisa hidup di dunia hingga 70 tahun. Balasan karma buruk Anda akan menguranginya 4 tahun.
Artinya Anda akan meninggal di umur 66 tahun. Jika demikian, kepergian Anda semacam ini bukanlah hal yang baik. Ketika ada orang yang pembinaannya baik dan memiliki tingkat pembinaan yang sangat tinggi, dia baru saja melakukan perbuatan buruk hari ini. Ia langsung menerima balasan karmanya keesokan harinya. Dia sendiri juga menyadari dia telah melakukan kejahatan tersebut. Balasan karmanya langsung tiba. Pada saat itu ia akan menyadari bahwa karma buruknya sangatlah sedikit. Apakah mengerti? Itu artinya dia tidak memiliki karma buruk yang banyak lagi. Balasan karma buruk tidak akan mengantri untuk membalasnya pada Anda. Itu karena Anda sudah sangat bersih. Jika Anda melakukan sedikit kejahatan, balasan karma akan langsung tiba pada Anda. Ini adalah hal yang baik. Jika Anda sudah lama mengumpulkannya dan balasan karma terus berdatangan, hidupmu akan tamat. Anda mungkin saja tidak akan berumur panjang. Karma buruk diciptakan dan dikikis oleh diri kita sendiri. Anda harus menerima dan mengikis balasan karma tersebut. Manusia yang selalu menyalahkan keadaan itu karena mereka tidak memahami perputaran hukum sebab akibat. Jika Anda tidak menghormati seseorang, orang itu pasti akan meninggalkanmu suatu saat nanti. Jika Anda bersikap buruk pada seseorang, orang itu pasti akan meninggalkanmu suatu saat nanti. Semua itu adalah sebab akibat yang harus kita tanggung. Kehidupan manusia adalah kepemilikan kita yang bersifat sementara saja. Kebahagiaan dan penderitaan juga kepemilikan kita yang bersifat sementara saja. Jadi, kita harus mencapai tingkat pembinaan akan kesadaran tertentu. U artinya kesadaran. Cing artinya tingkat pembinaan. Anda akan memahami bahwa semua hal tersebut tidak bisa kita miliki. Apa yang bisa orang tua kita miliki? Mereka akan meninggalkan kita semua. Apa yang bisa kakek dan nenek kita miliki? Semua itu tidak bisa kita dapatkan. Dalam Sing Ching dikatakan, semua itu tidak bisa didapatkan. Kita tidak bisa mendapatkan apapun. Bagaimana mungkin kita memilikinya jika eksistensinya tidak ada? Semua hal yang kita miliki ketika datang ke dunia ini hanyalah pinjaman. Bahkan orang tua kita juga pinjaman. Kita meminjam raganya. Kita juga akan mengembalikan raga kita kepada orang tua kita pada akhirnya. Rumah harus dikembalikan. Mobil harus dikembalikan. Segalanya harus dikembalikan semua. Semuanya akan hilang pada akhirnya. Setelah semuanya sudah dikembalikan, yang tersisa diri kita saja. Kita meninggalkan dunia ini dengan penuh kesepian. Inilah yang disebut dengan semua tidak bisa didapatkan. Jika manusia tidak bisa memahami dirinya sendiri, ia tidak akan bisa terbebaskan. Banyak orang yang tidak bisa memahami dirinya sendiri untuk seumur hidup. Ini adalah hal yang sangat menderita. Anda tidak memahami perlakuanmu pada orang lain. Anda selalu mengatakan orang lain menjahati, menyiksa, mencelakai Anda. Coba kalian renungkan, bukankah Anda sendiri yang bermasalah? Bukankah Anda sendiri yang bermasalah saat Anda menjelekkan suami sendiri? Bukankah Anda sendiri yang bermasalah saat Anda menjelekkan anak sendiri? Jika suami ini menjelekkan istrinya sepanjang hari, bukankah dia adalah suami yang bermasalah? Semua itu terjadi karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Jadi, kita tidak akan mendapatkan pembebasan. Jika demikian, kita akan mengalami perputaran di dalam penderitaan. Tujuan kita belajar seperti Buddha dan Bodhisattva adalah agar kita menjadi seorang yang tersadarkan. Apakah Anda sadar ketika melakukan sesuatu pada hari ini? Apakah perbuatan Anda sudah benar? Apakah Anda sedang melakukan kebaikan dan mengumpulkan pahala? Apakah Anda sedang membantu orang lain? Jika Anda ingin menjadi yang tersadarkan,
Anda harus benar-benar memahami diri Anda terlebih dahulu. Bagi kalian yang selalu terlekat pada wujud keakuan, sebenarnya kalian tidak memahami diri kalian sendiri. Sekali nama Anda diubah, Anda bukanlah orang yang sama lagi. Sekali sifat Anda berubah, Anda akan menjadi manusia yang baru. Apakah bisa menemukan sifat yang Anda miliki sewaktu masih kecil? Mengapa ada kesan dari teman sekolah yang menganggap kamu adalah orang baik? Tapi setelah puluhan tahun sudah berlalu dan Anda bertemu dengannya lagi, apakah Anda tahu bagaimana kondisinya sekarang? Apakah sifatnya bisa seperti zaman SD lagi? Semua itu akan berubah. Memahami diri sendiri artinya memahami sifat kebudayaan kita sendiri. Apakah Anda orang baik? Apakah Anda semakin menjadi orang yang selalu memikirkan orang lain? Apakah Anda menjadi semakin berbelas asih dan pemaaf? Para praktisi Buddhis harus sering mengaca untuk memeriksa apakah wajah kalian terlihat galak atau tidak. Jika Anda tidak bisa memastikannya, minta bantuan teman sedharma untuk membantu melihatnya untukmu. Tolong bantu saya lihat, apakah wajah saya galak? Cari 1 atau 2 orang yang bersedia menjawab jujur. Jika Anda tidak bisa melihat wajah Anda galak atau tidak, tapi orang lain bisa langsung melihatnya. Ada banyak ibu-ibu yang sangat hebat. Mereka sangat pintar menilai orang lain. Sekali dia berkaca, dia berkata, "Bukankah saya lumayan baik?" Hanya ketika kita memahami diri kita sendiri, kita baru bisa merubah diri kita sendiri, mengubah dan menyadarkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita baru bisa menjadi orang yang terbebas dari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang memahami sesamanya di dunia ini. Semua itu karena Anda tidak memahami dia. Banyak sepasang suami istri berkata, "Saya sudah hidup bersamamu selama puluhan tahun. Mengapa saya masih tidak memahamimu? Ternyata kamu begitu egois. Anda salah. Pasanganmu memang baik sebelumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia berubah menjadi semakin egois. Dia belajar egois itu dari Anda. Apakah mengerti? Manusia pasti akan berubah." Banyak wanita yang sangat berbudi luhur saat menikahi suaminya, tapi suaminya sangat egois sekali. Beberapa tahun kemudian, suaminya berkata, "Saya salah menilai Anda. Kamu sangat baik sebelum kita menikah. Dulu, kamu bisa memikirkan kepentingan orang lain. Sifat aslimu sudah terbongkar sekarang. Kamu baru mengeluarkan sifat aslimu setelah puluhan tahun. Kamu sudah berubah menjadi egois dan jahat." Banyak istri yang bodoh. Mereka tidak tahu cara menjawabnya. Bagaimana seharusnya kalian menjawab dia? "Sebelum saya menikahimu, saya memang wanita yang baik. Saya berubah menjadi seperti ini setelah menikahimu. Menurutmu, ini tanggung jawab siapa?" Ada seorang wanita yang menikahi seorang pria. Setelah menikahi pria tersebut, mereka selalu bertengkar. Menantunya mengeluh pada ibu mertua suatu hari, "Ma, coba Anda perhatikan putrimu. Apakah kalian tahu apa respon ibunya? Jangan mengeluh padaku lagi. Apakah dia baik sebelum dia menikahimu?" Pria tersebut menjawab, "Baik. Dia berubah menjadi seperti begini setelah menikahimu. Untuk apa Anda mengeluh pada saya? Dia sangat baik sebelum saya menyerahkannya padamu." Ibu mertuanya hebat kan? Sifat seseorang berubah karena pengaruh orang lain. Sebelum Anda memahami orang lain, pahamilah diri Anda terlebih dahulu. Ketika Anda tidak memahami banyak hal di dunia ini, itu karena Anda tidak memahami dirimu sendiri. Contoh sederhana, jika Anda tidak mengenali abjad, bagaimana mungkin Anda memahami apa isi bukunya? Jika Anda tidak menelitinya, bagaimana Anda tahu perkembangan masalah tersebut? Kehidupan duniawi bagaikan memiliki banyak teman, tapi tidak ada yang memahami Anda. Ada banyak orang memang memiliki banyak teman, tetapi mereka akan mengeluh pada akhirnya.
Mengapa tidak ada yang memahami saya? Bukan orang lain yang tidak memahamimu, tapi Anda tidak memahami dirimu sendiri. Hanya Anda sendiri yang bisa memahami dirimu sendiri. Itulah mengapa Bodhisattva meminta untuk mencerahkan diri kita sendiri. Anda harus bisa membedakan apakah perbuatan Anda itu benar atau salah. Anda harus mengetahui apa yang boleh Anda lakukan dan tidak boleh. Alasan manusia gagal adalah karena mereka tidak memahami kemampuan mereka sendiri. Kegagalan, kemalangan, dan hal yang tidak senonoh akan menjadi semakin parah. Dengan memeriksa pikiran kita, kita baru bisa memahami pikiran kita. Dengan memeriksa sifat sejati kita, kita baru bisa bertemu dengan sifat kebudaan. Inilah yang disebut dengan bertemu dengan sifat sejati. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Junhong, bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.